Halo, selamat malam. Waduh, Waduh, Om malam Om Kevin, Yoki. Om Kevin, apa kabar Om? Apa Sehat Om? kabar? Apa kabar? Baik, sehat, sehat, sehat. Baik, baik, sehat, sehat. Gimana? Puasa, puasa lancar Om? Alhamdulillah. Ini kita habis buka, Oke, terus ya gitulah, iya. raweh kan Oke, habis tadi. tawe. Iya, makanya nih hari ini kita jam agak malam nih, Agak 20.30. malam nih, Biar teman-teman karena juga, memang apa iya, namanya biar kan teman-teman bulan juga Ramadan nih. ibadah gitu ya. Betul, betul. Oke, nah teman-teman kenalin nih, Om Yoki ini mungkin nggak aktif nih di Instagram nih teman-teman nih, ya kan? Jarang muncul di Instagram. Iya, betul. Tapi Om Yoki ini punya channel di Telegram dan channelnya itu aku ikutin Om Yoki ini ya, jujur aku ikutin Om Yoki ini dari waktu itu channelnya tuh masih sekitar 400-an atau 600-an something gitu kayaknya, sekitar segitu deh aku ikutin. Dan Iya, iya, iya. eh, itu insight-nya tuh renyah banget lah istilahnya. Sampai hari ini pun ya aku kan ngikutin banyak channel ya Om Yoki ya, nggak cuma Hmm. channelnya Om Yoki juga gitu. Kadang-kadang ngikutin channelnya eh, Ko Belvin kan, karena kan kita juga perlu tahu gitu dia lagi hak saham apa nih. Iya, iya, Jangan betul, sampai kita betul. masuk saham yang sama gitu, ya kan? Nah, macam-macam lah, banyak banget channel-channel juga. Tapi biasanya kan kalau banyak channel kayak gini ya kita kadang-kadang malam cuma lihat seperlunya aja gitu. Cuma kalau channelnya Om Yoki Salam Cuan ini, nah aku sering bacain sih sampai aku tuh eh, beberapa beberapa artikelnya Om Yoki tuh aku inget lah istilahnya apa-apa aja yang waktu itu dibahas itu aku inget gitu, iya kan? Dan itu Siap, siap. buat aku ini banget sih, very insightful banget kan, gitu. Makanya malam ini teman-teman, kita ajak Om Yoki ngobrol-ngobrol nih malam ini nih untuk mencermati sentimen yang ada di pasar modal. Kenapa sih? Gitu kan? Karena kalau teman-teman ngelihat nih di channelnya Om Yoki, itu benar-benar selalu ngebahas sentimen-sentimen. Nah, dan sentimennya itu biasanya nih, itu jarang banget diobrolin sama siapa? Sama influencer-influencer lainnya. Jadi begitu Om Yoki udah share ininya apa sentimennya nanti baru mulai rame tuh ya kan. Nah yang terakhir nih Om Yoki aku mau tanya nih yang Ya, terakhir nih itu ada Befik Om Yoki. Aku inget banget itu Om Yoki pertama kali nge-share Befik. Itu soalnya aku nge-follow banyak orang kan. Jadi aku tuh tahu siapa yang pertama. Jadi sangat yakin. Itu gimana sih ceritanya kalau Om Yoki bisa ketemu gitu. Befik tuh sentimennya waktu itu mau sama Amarta ya kalau nggak salah ya. iya, iya Om. Iya. Iya Om. Gimana Om? Jadi memang kalau kita itu ya tiap hari harus rajin ngebaca news Om. Baca berita tiap Hmm. pagi gue baca berita. Pokoknya tiap 5 menit mungkin ya, tiap 5 menit gue ngebuka portal news. Dan Buka portal memang news. kebetulan memang pas pas dibuka tuh pas ada news itu ya gitu ya. Dan setelah Oh. setelah gue share di grup, nggak lama Mm-mm. malam-malamnya itu gue lihat kok ini setelah gue share ada yang akumulasi nih. Mm-mm. Dan Mm-mm. betul, Mm-mm. hari Oh. kedua itu ternyata ada influencer lain mungkin yang kayaknya sih ya ini kalau gue lihat di mana salah satu influencer yang sudah cukup terkenal Mm. itu juga banyak yang follow sepertinya gitu Om. Jadi mungkin ketika Oh. gue ngupload nih banyak juga yang terpengaruh dengan apa yang gue tulis gitu Om. Ya, Gitu. ya, ya, ya. Ini Jadi ya, memang uh, si si Cici ya, kuncinya kalau ah si Cici ya, si ya Cici ya, itu ya itu karena si gue lihat Cici tuh ya, 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 si Cici. malam-malamnya lo kok si ZP ini kok ngakum ya dan Oh, ZT-nya setelah Akum. dan, Oke. dan betul setelah setelah sehari 2 hari
giliran dia yang posting tuh. Sedangkan Oh. sedangkan yang gua pun udah ada di dalam sehari 2 hari sebelumnya, mungkin dia kan kalau ngaku mungkin kan pelan-pelan ya gitu. Iya, Gitu, Om. iya, iya, iya. Si Cici Jadi kalau ngaku memang kalau lumayan. terkait sentimen kita harus baca news setiap hari, dan bahkan kalau gua itu tiap menit kali ya, tiap menit gua refresh, tiap menit gua refresh gitu. Gitu jadinya. Hmm. Itu Om. Dan yang Om, namanya sentimen ya ya silakan nggak apa-apa. Yang namanya sentimen gimana Om? dan yang Sorry. namanya sentimen itu kadang-kadang bisa cepat lalu menghilang, dan juga dia agak lama, dia tahan Hmm. lama gitu, biasanya gitu Om. Iya, iya, iya. Aku tuh inget ya, waktu itu Om Yoki itu pernah share di channel gitu ya. Ada 3 jenis news lah ya waktu itu. Yang pertama itu kalau nggak salah fresh news ya. Terus Kayak habis gue gitu agak ada, lupa tuh gue. ya, gue masih inget Om, gue masih inget Om. Soalnya itu very related gitu sebenarnya sama kondisi market gitu ya. Apalagi inget gak sih Om waktu zaman-zamannya KFI, NAF Om? Itu kan, wah, kayaknya news bertebaran nih vaksin. Begitu puncaknya Pak Jokowi disuntik, ya itu lucu sih. KF-nya naik bentar, Pak Jokowi disuntik, tiba-tiba langsung dibanting habis-habisan gitu kan. Nah, makanya dari situ aku ngamatin channelnya Om Yoki gitu kan. Kok ini apa ya istilahnya ya? Eh, Menarik gitu waktu itu pembahasannya. Ada 3 news nih Om, waktu itu 3 jenis news. Fresh news kalau nggak salah, terus limited news ya kalau nggak salah, sama satu lagi uh, publish news ya kalau aku nggak salah ingat ya Om. Nah mungkin boleh dikoreksi kali. Nah, Gue sendiri nah agak lupa tuh, itu kayak setahun atau 2 tahun lalu mungkin ya. hampir Cuman setahun, hampir setahun, hampir setahun. setahun kali ya, setahun ya. Cuman kan kalau Uh, uh, orang-orang kan mikirnya kan saat newsnya keluar adalah saat untuk menjual gitu kan. ya. Kalau buat gua ya, di zaman yang serba medsos seperti ini, itu kayaknya udah mulai nggak berlaku deh. Karena kadang-kadang Oh. yang namanya news atau rumor itu menyusup gitu Om, sampai gitu ke Nah, kita lewat sampai gitu medsos ya. dan lain-lainnya. Mungkin kalau zaman dulu yang namanya news atau rumor itu kan menyebarnya kan nggak cepet ya. Kalau menurut gue sih kalau zaman sekarang bertrading dengan news masih bisa sih kalau, dan gue juga kayaknya hampir selalu cuan dengan menggunakan news ya. Dengan news itu, dengan menggunakan Dengan news news ya itu, Om. tapi juga harus digabung dengan analisa yang lain ya. Kalau gue kan suka cek Broksumnya juga, chartnya juga, gitu. Itu harus digabung juga. Dan ini ada anak-anak gue nih, jadi nggak apa-apa. dan apa Nggak namanya? apa-apa. Halo. Dan bid dan overnya itu juga harus kita liatin tuh. Kalau gue sih seperti itu ya. Seperti itu. I see. Jadi memang gaya gue itu yang penting cuan gitu aja. Dan gue belajar dari siapa aja gitu. Bahkan ya, gue punya rekening RDN tuh punya 15 Om. 15 rekening RDN Om. 15 wow. RDN, Om. Punya Sukor nggak Om? Harus pakai Sukor Om. Ada, Om. kita kerja sama sama Sukor, jadi harus pakai Sukor. Ya, Sukor gue juga. Ya, ada juga. gimana? Dan tiap-tiap RDN tuh gue punya metode masing-masing lah ya. Oh, oke. Dan yang ini buat scalping, ada ini buat invest, buat gabung saham, gitu ya. Sampai ada 15 metode yang beda-beda untuk memfasilitasi semua sentimen yang cepat, sentimen yang lambat. Pokoknya itu nggak kebingungan Om maintain 15 tuh
Aku kalau trading ya, ini kebetulan Hmm. lagi coba mulai maintain beberapa account juga gitu. Ya, account sendiri sih. Cuma ya memang lagi coba diversifikasi, coba pecah-pecah juga ya. Ada account swing, kalau account swing fast lah. Aku suka swing fast kan. Biasa Hmm. ya udah aku beli terus udah aku tinggalin. Aku cari saham-saham bottom gitu. Terus ada account apa scalping, ada account fast trading. Jadi scalping dan fast trading pun beda gitu. Itu aja udah kayak mabok banget Om. Itu Om Yoki 15 account gimana tuh handle-nya? Bisa Ya memang di-spill nggak nih kira-kira? Apa-apa aja lah gitu. gitu. Nggak usah semuanya. Kalau kalau gue tuh tiap malam itu sudah buat plan ya Om ya. Bahkan Mm-mm, mm-mm. tiap tiap jam gue akan mantau saham yang ini di rekeningnya ini Mm-mm. gitu Om. Gitu jadi bro. Hmm. Tiap jam Oh, oke jam oke oke. 9 gue khusus mantau untuk saham yang ini, kalau harganya match ya masuk gue gitu. I see, I Gitu see, I tiap see. tiap jam 9 mantau ini, jam 10 mantau ini, jam 11 mantau ini gitu Om. Emang rumit sih. Mm-mm, 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 Ya gue emang rumit. mm-mm, mm-mm. Cara gue tuh Iya, 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 yang iya. rumit. Cuma ketika udah masuk dan sentimennya udah mulai berubah, gue cek apa I namanya, see, I see, I see. bidnya juga, offer udah mulai berubah, Bidnya, ya keluar gue offernya, ah, gitu. oke, oke. Gitu Om. Om, terakhir Bang kan kayaknya, mungkin gimana Om? mungkin kalau orang lain yang mau ikutin cara gue mungkin ya pusing mungkin ya, karena harus harus maintain Iya, 15 iya, RDM dengan 15 cara masuk yang beda-beda. iya, Itu seperti yang di salam cuan kan, gue ada yang caranya mm-mm, mm-mm. nge-swing, terus apa namanya, yang lain dah Ada yang benar-benar macam-macam cepet banget, ada yang cepet banget gitu kan? Ya kan, ya. begitu ada sentimen, hari ini main, terus out, gitu. Nah, Om, kalau untuk sekarang nih, menurut hmm. menurut Om Yoki nih, itu yang news, kira-kira news atau sentimen yang masih menarik itu sentimen apa sih? Oh, Ini salah satu sentimen yang tahan lama ya, itu Rusia Ukraina Om ya, itu mungkin yang nah, oke oke oke. tahan lama, dan sentimennya juga naik dan turun, naik dan turun. Jadi kita juga harus menyesuaikan. Ketika sentimennya lagi naik kita ngikut, pas turun kita juga harus lepas, harus lepas. Pas sudah di Ya, bawah gimana ya sorry, masuk lagi Om gitu. Yoki? Oh, Agak harus putus-putus. ngikut, harus ngikut. Halo. Oke oke oke. Gimana gimana tadi Ya gitu Om. untuk Jadi sentimen? Hmm. sentimen itu ya gue mengikuti aja Om. Sentimen, kalau sentimennya naik ya gue masuk, Hmm. kalau turun Hmm. ya gue Hmm. lepas dulu, Hmm. nanti pas di Ta- bawah tak sarok lagi gitu. Tapi kemarin Gitu kayaknya aja aku gue sih, gak gak sempet. Kalau dari sisi komoditas sendiri nih Om, eh, Om Yoki ada ini nggak? Ada kira-kira komoditas apa yang buat Om Yoki menarik gitu Om, dengan isu Rusia sama Ukraina ini Om? Kan mungkin orang masih kayaknya masih bullish di call ya. Kalau buat Om Yoki, analisa sentimennya saat ini gimana Om? Berita-berita atau apa? Gambarannya gimana Om sekarang? masih dua itu ya, call sama nikel ya. Masih Tadi call itu sama pas nikel ya Om ya? call sama nikel ya, sampai dengan saat ini yang kalau komoditas yang lain kan naik turun ya, kadang merah kadang hijau. Seperti sih kalau call sama nikel Hmm. tuh jalannya lebih stabil, dan kayaknya untuk nge-swing di dua komoditas yang ada saham di situ sih masih enak sih sampai dengan saat Hmm. ini sih Om, gitu. Dua itu Ah, I aja see, sih. I see, I see. Dua itu aja sih. Dua itu aja ya. Mm-mm.
Kalau minyak nggak tertarik ya Om? Kalau minyak ya Om? Kalau minyak, gue masih lihat sih, cuman kalau saham-saham minyak tuh kayak Medco sama Elsa itu agak lama ya naiknya ya. Maksudnya dia Lagging ya. konsolidasinya juga agak lama untuk saat ini ya. Dengan news nggak langsung nempel gitu Om. Kayaknya kalau batu bara sama nikel kan dengan news yang saat ini kayaknya nempel gitu. Kalau ada news yang bagus dia merespon lah gitu. Kalau minyak sepertinya masih lagging gitu Om. Gitu. Masih dua itu lah. Lagging ya. Kalau sama kayaknya agak aneh ya. Sebenarnya minyak tuh kayak harganya udah 100 gitu ya. Cuma MEDC sama Elsa-nya masih gak kemana-mana. Yang jalan kayaknya cuma Akra kali ya. Kalau nggak salah cuma Akra nih yang sempet bullish. Ya, Akra. Sisanya kayaknya emitennya nggak kemana-mana semenjak minyak naik nih. Makanya sempet bingung juga ya. Jadi kalau Om Yoki lebih prefer ini ya, batu bara sama nikel ya Om ya. Batu bara sama nikel. CPO juga CPO sih. Oh CPO juga ya. Mulai menarik sih CPO sih. Laporan keuangannya sih rata-rata sih emang positif semua ya Om ya. Iya, cuma positif semua. Sahamnya emang masih belum kemana-mana nih, belum terlalu kemana-mana nih. Kemarin aku lihat kayaknya Om Yoki ini liatin ini nih. LSIP ya. LSIP. Oh ya teman-teman, kita disclaimer on ya di sini ya teman-teman. Kita di sini cuma diskusi aja, tidak ada ajakan untuk jual beli ya Om Yoki ya. Iya Om. Ini kita LSIP nih. Kalau LSIP itu gue penasaran aja sama dia selama 4 tahun tuh harganya belum jebol 1570 apa ya, 1270 apa berapa tuh ya? Lupa gue. Harusnya dengan kinerja saat ini harusnya sih itu harga bisa sih 1570. Ya 1570 Om. Area-area situlah 1550, ya, 1550 sampai 1570. Nanti kalau dia ngeluarin laporan Q1 harusnya sih bisa naik sih. Bisa. Setuju. Kalau aku suka trading LSIP sih Om. Oh, ini teman-teman sekali lagi ini disclaimer on ya. Ini aku suka banget trading LSIP. Jadi kalau aku trading LSIP agak lucu sih Om. Ya ini cerita experience aja ya. Kalau aku trading LSIP itu aku scalpingin Om. Fast trade lah, bukan scalping Om. Jadi misalnya aku punya akun kecil gitu ya. Tapi ini emang untuk akun kecil gitu. Scalping gitu, akun kecil gitu. Bisa saya akunnya nggak usah gede-gede, 5 juta atau 10 juta gitu Om. Nah, dengan metode scalping ini atau fast trading ini, aku biasanya beli tuh LSIP gitu. Jadi kalau LSIP harganya lagi jatuh, aku beli gitu kan. Pegangnya 1 hari 2 hari aja. Tapi posisinya all in margin Om. Kan marginnya kali 3 tuh LSIP. Jadi kalau belinya 5 juta, itu aku punya uang 5 juta, itu bisa beli 20 juta. Ya kan? Nah, jadi aku all in margin. Nah, aku cukup ngambil 2% sampai 3% aja Om. Ya kan? Nah, kalau misalnya contoh ya Om, berapa ya? 20 juta kali 2%, itu kan sekitar 800 ribu ya? Kalau aku nggak, ya. Nah, 800 ribu itu, salah hitung kayaknya. 400 ribu, maaf. 2 juta, 20 juta kali 2%, 400 ribu Om. Nah, 400 ribu itu kalau dikomparasi sama portfolio yang tadi nilainya 5 juta, itu aku udah dapat 8% Om. Portfolio aku naik gitu. Hanya dengan naik 2%. Aku suka trading LSIP begitu, soalnya marginnya enak banget Om. Cuma ini ya disclaimer on sekali lagi, bukan metode
mungkin ngajak viewers yang ada di sini bukan. Kita cuma sharing-sharing aja. Soalnya ya Kemarin itu gue Om. di LC Hmm? juga kemarin gue mau main cepet sih. Cuma setelah Mm-mm. gue udah ngepost gini nih, udah nanti dah. Iya, iya. Dia baru Terus gue breakout juga hapus. nih dari triangle-nya. Jadi menarik sih Om Iya. memang. Kemarin 1.500-nya juga jebol, juga ini lagi kan, dia hampir jebolin 1.500-nya. Ini kalau jebol sih menarik sih emang Om. Nah, oke. Om, pernah nggak sih dulu itu pas waktu, mungkin sharing experience kali ya Om, Om Yoki. Misalnya nih, udah ketemu news gitu, bagus-bagus gitu. Newsnya tuh udah bener-bener bagus banget deh, gitu kan. Dan istilahnya ini limited gitu, kayak nggak banyak orang tahu gitu. Contoh kayak ya anggap kayak kemarin kayak Amarta gitu kan sama Bevik kan. Nah itu waktu itu baru Om yang cari gitu. Pernah nggak news itu keluar tapi malah trading itu tiba-tiba entah sahamnya jadinya jatuh atau apa atau nggak sesuai deh dengan newsnya gitu yang Om Yoki temuin. Pernah nggak Om terjadi hal-hal seperti itu? Cukup cukup sering juga sih Om sebenarnya sih Om. Cukup sering Eh ya. ya kemarin tuh kayaknya apa ya yang nggak langsung jalan tuh. Bang Aladin apa ya? Bang Aladin waktu di Oh iya iya. akuisisi sama Zon Pak gue namanya itu padahal newsnya tuh udah dari jam berapa tuh jam 8 jam 9 udah muncul tuh Mm-mm, mm-mm. cuman mungkin belum dibaca sama orang yang suka mentransaksikan bank kali ya bandara kali ya Hmm, iya 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 iya. gitu I Om. see. Itu yang tanggal 6 April kali ya yang atau yang mana Uh, nih yang sempat naik terus turun itu. Dia langsung turunnya ini banget. yes itu Oke. Om. Memang Nah, nggak semua heeh. news ya nggak harus 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 dipilih-pilih ya newsnya ya news news Newsnya yang pun harus dipilih-pilih ya. betul-betul baru kadang-kadang tuh di portal berita tuh newsnya tuh cuma diulang-ulang Om news yang Hmm, sudah muncul seminggu yang lalu tuh diulang lagi nah itu yang kadang-kadang nggak jalan tuh Om makanya ketika kita cek news harus cek tanggalnya juga jamnya juga dan hmm. kita cek apakah waktu itu news itu pernah dipakai sebelumnya buat naikin harga gitu Om. Kalau udah pernah dipakai, ya ketika kita coba membroadcast nggak jalan itu Om. Percuma ya nggak jalan ya. Karena I see, I newsnya see. udah pernah dipakai sama yang sebelumnya itu Om. Sama influencer. Oke. Om, kita baca komen-komen sedikit nih Om. Nih ada yang komen bener pernah cuan luber sama BBHI awal-awal. Makasih Bang Yoki. Apa tuh? Nah, siapa nih? Oh, Oki Wandri. Terus kemudian semoga next Bovik Beggar juga. Nah, ada lagi yang sampaikan ini tadi ada nih. Cara ngelihat saham, ada yang nanya nih, cara ngelihat saham yang berhubungan dari komoditas gitu gimana ya Om? cara ngeliat Nah, saham ada yang yang nanya berhubungan gitu. dari komoditas. Berhubungan dari komoditas gitu gimana ya? Mungkin pertanyaannya lebih ke arah ini kali ya, saham mana yang hubungannya sama komoditas-komoditas ini gitu. Kayaknya begitu kali ini Om. Lihat by sektor kali ya. Kalau gua sih Iya, tiap tiap sesi satu sama sesi 2 tuh gue suka lihat sektor-sektor. Nah, sektor itu kita klik tuh, gitu. Kita klik. sektornya diklik gitu ya. Nanti kan akan muncul tuh rincian Mm-mm, mm-mm, saham-sahamnya tuh. Itu mm-mm. yang kita lihat dari situ eh, yang harganya naik. Nah, kita lihat chartnya tuh Om. Nah, Selain lihat chartnya, gue juga suka buka portalnya IDX ya.
portalnya Mm-mm, IDX mm-mm, yang mm-mm. nah di situ suka muncul report-report tuh, laporan-laporan ya. Hmm. Itu Mm-mm, yang mm-mm, mm-mm. setelah gue nemu saham-saham yang naik, gue harus make sure itu punya sentimen atau enggak gitu Om. Dan kalau itu punya Hmm. sentimen, gue masuk ke sahamnya lebih nyaman sih Om. Gitu. Walaupun mungkin katanya Hmm. orang kalau newsnya udah muncul itu adalah saatnya orang jualan. Saatnya jualan. Cuman kalau kalau di gue enggak juga sih. Nggak juga Tetap ya. cuan juga Nggak kok juga gue. ya. Tetap Tetap cuan cuan juga ya. tetap Oke, cuan oke, juga oke. kok. Jadi, jadi kan biasanya buy on rumor, sell on news. Ini enggak ya. Enggak Ada Om. news, hajar bleh. Atau gimana nih, Nah, Om Yoki? ya itu dia. Ketika muncul news, ya gue harus harus cek semuanya, cek chartnya, cek apa namanya, proxumnya juga ya. Kalau misalnya Cek news proxy juga. munculnya Ah, ada akumulasi atau enggak pas sebelumnya sore, gitu ya, Om ya. bid offernya juga gue cek juga. Kayak semuanya gue cek dan kalau menurut gue nyaman ya gue masuk Om gitu Om. Itu aja sih sebenarnya sih. Kalau Om Yoki sendiri tetap ngamatin fundamental kuantitatif gak Om? Kayak misalnya apa ya? Ya rasio-rasio keuangan lah gitu. Itu tetap diamati nggak Om? Selain dari news dan sentimen ini Om? Biasanya tuh mulai mengamati rasio fundamental tuh ketika kitanya udah nyantut kali Om ya. Itu tuh Biasa gitu mulai tuh ya? orang mulai Oh, cari-cari alasan yang lain gitu Om. Orang mulai denial lah cari-cari ya. alasan yang lain untuk hold itu saham ya. Cuman ya Iya, kita harus iya. punya plan sendiri lah kapan harus masuk, kapan harus keluar gitu Om. Hmm. Ya gue Tapi kalau Om cek Yoki juga sih, sendiri, cek gue cek juga? juga sih Om, cek juga, Eh, cek juga untuk saham-saham yang gue rencanakan hold lebih lama dengan sentimen yang mungkin lebih lama ya gue cek juga gitu hmm. Om. Kalau kiat-kiatnya nih Om, selama ini mencari satu emiten dan digabungkan sama news itu biasanya lebih ke arah mana Om? Kalau tadi kan bicaranya broker summary. Nah, mungkin bisa sedikit lebih spesifik Om, broker summary-nya yang kayak gimana? Atau Om Yoki dari sisi teknikalnya kayak gimana gitu? Supaya yang tadi itu trading by news itu bisa gitu. Gini Om, kalau newsnya muncul duluan, nah newsnya itu gue compare Mm-mm. dengan chart Om. Tapi kalau Oke. mungkin ada chart yang bagus, nah chartnya itu akan gue compare dengan news. Ada nggak newsnya Hmm. gitu Om. Iya, Nah iya, kalau iya, iya, iya. uh, dari yang dua itu masuk, ya gue masuk Om. Mm-mm, mm-mm. Gitu Om. Oh, pendekatannya dua itu ya. News dulu lihat chart, atau chart dulu lihat news. Nah, ini Om Yoki lagi agak ngeheng nih. Oke, teman-teman sambil nunggu Om Yoki, kita jangan lupa ya, kita ada giveaway di sini. Screenshot IG Live ini, kemudian post ke IG Story teman-teman, mention Join Cuans. Tulis caption sekreatif mungkin, dan jangan lupa ya, download aplikasi Cuans. Itu linknya udah ada di situ. Oke, kita sambil tunggu ya. Oh, kayaknya ada kendala ini nih. Ada kendala koneksi. Sorry, aku coba komunikasi dulu. Nah, ini masih ada. Oke. Nah, keputus Ah, Om. ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Oke Om, ini ada tadi juga ada yang komen nih ke Om Yoki. Mana tadi ya? BMHS, wah BMHS sempet ngeroket to the moon, gitu ya Om. Terus kemudian ada yang nanya UNTR gimana Om? Nah ini menarik nih Om. Itu Aku, yang
Hmm, Heeh. yang Nggak BMHS apa-apa, tuh juga silakan Om. kayaknya, Heeh. yang BMHS tuh juga kayaknya itu eh, sahamnya bergerak setelah newsnya muncul ya Om. Jadi kan, Sahamnya bergerak setelah newsnya itu kan muncul. Nah. setahu gue itu BMHS mau ngakuisisi gitu ya, Heeh. akuisisi dan newsnya itu udah muncul kemarin dan harganya baru bergerak hari ini sih. Kayaknya pas Oh, pas hari ini gua cek kan sektor health itu kan pada naik semua tuh, rumah sakit hmm, rumah sakit hmm, tuh. Entah hmm, itu hmm. kayaknya rumah sakit apa ya? Gue bingung juga tuh kok sektor health ya agak Tiba-tiba ya. random tuh, agak random Iya, tuh. iya, iya, Apa iya. sektor health yang naik hari ini tuh. Tapi ini lebih random lagi, BMHS-nya naik, SAME-nya turun nih. Tunggu, kalau SAME itu RSGK apa BMHS ya? Kalau aku jadi lupa ya. RSGK, Ya kayaknya RSGK SAME ya. itu Oke, oke, RSGK oke, kan. oke. SAME itu RSGK ya. Ya kebalik deh. Eh, SAME, oke. Ya ini SAME nggak naik ya. Tapi hari ini Silo sempat naik juga. KF naik, Inaf. Oh ya, hari ini naik semua ya. Aku malah nggak merhatiin loh, Om, jujur. Aku Iya, nggak merhatiin hari ini. Ini makanya apa gue kok yang naik health malah hari health ini. ya, agak random Hmm, itu hmm, malah hmm, health hmm. yang naik ya, Iya, iya, iya. gitu Om. Ya, SG-nya Hmm. padahal hari ini juga lumayan ya, minusnya ya. Hari ini ya, minus Yes. 0,38. Ya. Untungnya foreign masih beli, tapi belinya udah nggak masif lagi. Hari ini belinya cuma sekitar 77 net buy-nya, 77 M. Biasanya kan udah ratusan M tuh, hari-hari 400, Hmm. 500 gitu kan. Gitu. Nah, berarti Om Yoki ini sekarang full ya Om, hanya trading by news aja ya, nggak ada swing dari apa istilahnya, Atau nggak ada swing dari technical atau fundamental gitu, nggak ada ya Om Yoki ya, eh, campur-campur Om kalau gue Om. Campur-campur semuanya. campur-campur ya. Pokoknya yang ya itu deh. Gue lihat news gue lihat chart, chart gue lihat proxumnya juga, Broxum, gue lihat yang lainnya juga. Kalau gue merasa nyaman, ya gue masuk gitu aja Om. Atau ketika gue nemuin saham yang lagi naik nih, nah gue lihat newsnya harus, cuman rata-rata gue masuk ke saham yang harus ada newsnya sih gitu Om. Harus ada Dan newsnya ya. kalau ada newsnya untuk uh, apa ya istilahnya ya, gue mau menggunakan kata yang enak apa ya. Kalau ada newsnya orang lain juga merasa nyaman juga gitu Om. Ada sentimennya ya, Ada jadi sentimennya, jelas gitu orang ya. lain yang mungkin yang belum begitu paham ya nyaman juga untuk ikut gitu Om. I see, I see, I see. Oke, Om, mungkin last question juga nih, karena kita lihat juga udah cukup ini ya, waktunya udah malam juga. Pernah nggak Om, eh, apa ya istilahnya? Kalau news ini kan mungkin hubungannya sama insider atau apa gitu ya Om ya. Hmm. Entah sentimen ini dapat dari orang-orang tertentu gitu ya Hmm. biasanya kan. Nah, dan istilahnya apa ya, benar-benar membawa keberhasilan atau cuan yang paling gede buat Om Yoki itu, sempat ada nggak yang kayak gitu gitu Om waktu itu selama trading lah. Uh, apa ya yang betul-betul paling gede ya, kemarin tuh apa yang gue masuk itu ya, ke saham-saham gocap gitu lah Om.
Saham-saham gocap Saham-saham gitu ya. saham-saham gocap itu Om. Karena ada info gini Om, gue tuh kadang-kadang di Stockbit itu suka ada yang sih tahu Om, gitu Om. Oh, Gitu. oh di Tuh Stockbit kadang-kadang tuh malahan. di Stockbit itu kadang-kadang suka ada yang kirim, Om Yoki ini Informasi gitu ya. gini Om, tuh Om. Oke, 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 oke. Jadi biasanya nyarinya yang saham-saham gocap gitu ya, atau Nah itu gue juga untuk saham gocap gue punya RDN khusus Om, saham gocap. oh, Jadi iya, gue iya, iya, iya. beli 1-2 saham gocap, gue keep tuh. Belinya reguler, nggak dinego, di reguler. Di regular aja gue sih. Reguler aja ya. Regular. Sih. Oke, sama. Oke, Om. Kalau dari kita sih cukup juga sih, Om. Kira-kira. Thank you waktunya untuk malam ini, Om. Mungkin Oke, next time kita bisa Kevin. ngobrol-ngobrol lagi Oke, ya, Om. Kevin. Siap. Mungkin Thank you ya, Om. agak Gimana? jangan terlalu malam kali Om ya. Mungkin Iya, nanti setelah karena ini kan setelah. Ramadan nih. Ramadan kan. Bener, Jadi kita bener. agak malam nih. Gitu Om Kevin. Om Kevin, terima kasih banyak Om ya. Thank Sudah. you Karena ini gue teman-teman juga yang udah nonton. muncul nih baru sekali nih Om. Iya, Sebelumnya cuma makanya harus doang. dimunculin dong. Gitu Om Kevin. Gitu. Siap. Oke, siap. Thank you ya Om. Thank Oke, you Om Kevin. sharing-sharingnya. Terima Selamat kasih Om Kevin. malam. Selamat Malam Om Kevin. malam.